Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fahri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Zivanka dari Untirta Fakultas Hukum, dan teman-teman saya Nabila Rahimi. Saya Rafli Aditya Rahman. Saya Siti Safira. Baik Pak, saya izin bertanya Pak mengenai alur pengelolaan anggaran. Kira-kira Bapak tahu ya tidak ya mengenai alur pengelolaan anggaran itu kayak dari masuk sampai keluarnya itu seperti apa Pak? Sebetulnya jadi gini ya, kalau alur pengelolaan anggaran di Pemkot Serang itu ya terutama dimulai dari proses perencanaan. Jadi tiap OPD itu organisasi perangkat daerah. Contohnya itu kayak dinas pendidikan, terus dinas kesehatan atau dan lain-lainnya itu menyusun RKA atau rencana kerja dan anggaran. Jadi RKA ini memuat kegiatan dan estimasi biayanya lah. Nah, kemudian setelah RKA-nya dikumpulkan itu masuk ke pembahasan RAPBD. RAPBD itu kan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah kan, bareng DPRD. Nah, kalau udah disetujui itu nanti jadi APBD kan. Nah, uangnya itu nanti masuk ke kas daerah yang nanti itu uang kasnya istilahnya dikelola sama Badan Pengelolaan Keuangan di daerah. Nah, mereka itu nanti megang kas umum daerah. Jadi kalau OPD-nya itu mau pakai anggaran misalnya buat pelatihan nih atau belanja alat. Nah, mereka itu ajukan permintaan pencairan lewat SIPD. SIPD itu kan sistem informasi pemerintahan daerah. Dokumen pemerintahan itu harus diverifikasi dulu oleh pejabat penatausahaan keuangan. Nah, setelah itu disetujui oleh pengguna anggaran, biasanya kepala dinas atau kepala OPD-nya, terus dicairkan melalui bendahara pengeluaran. Bendahara itu yang nantinya istilahnya bayar ke pihak penyedia barang atau jasa atau ke pelaksana kegiatan sesuai dengan bukti dan dokumen yang sah. Kalau untuk dasar hukumnya dari pemasukan sampai pengeluaran ada apa aja? Nah, sebetulnya kalau bicara dasar hukum itu semua proses pasti ada dasar hukumnya gitu. Jadi istilahnya nggak asal-asalan lah praktiknya. Nah, misalnya nih dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara maksudnya. Itu kan dasar umum pengelolaan uang negara kan. Kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu pasti berkaitan juga karena kita mengatur APBD juga yang notabene-nya daerah. Kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang maksudnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah itu lebih teknis lagi tuh ngatur tentang uang daerahnya. Kemudian ada peraturan menteri Permendagri nomor 77 tahun 2020. Nah, ini tuh jadi pedoman yang lebih teknis terkait penyusunan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban mengenai anggaran gitu. Jadi sebetulnya cukup lengkap. Izin bertanya Pak, kalau mau ngeluarin uang itu aturan detailnya pakai apa aja ya? Kalau udah masuk ke teknis itu kan berarti istilahnya kita ngeluarin uang ya, yang berarti OPD itu harus ngikutin Permendagri nomor 77 tahun 2020 yang isinya itu teknis banget kan. Misalnya prosedur siapa aja yang harus tanda tangan, bagaimana format dokumen, terus istilahnya ada cara pelaporannya dan seterusnya lah. Nah, selain itu kita juga tetap mengacu ke peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 karena itu kan yang menjadi payung hukumnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Nah, semua proses itu harus sesuai aturan itu dan setiap transaksi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. jabatan apa aja Pak yang berperan dalam proses pengeluaran dana? Jadi dalam pengeluaran dana itu kan kita tuh punya beberapa jabatan penting lah. Misalnya kayak pengguna anggaran. Nah, ini biasanya kepala OPD-nya yang punya tanggung jawab penuh atas anggarannya. Kemudian ada
PPK. Nah, PPK itu singkatan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan yang memeriksa kelengkapan dokumen keuangan dan pencairan. Terus yang pasti ada PPTK juga, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang melaksanakan kegiatan secara langsung, misalnya pengadaan barang atau kegiatan sosialisasi. Nah, setelah itu ada Bendahara Pengeluaran juga yang tugasnya itu memegang dan mencairkan uang lah untuk kegiatan. Kemudian ada BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, itu mereka itu punya tugas untuk mengelola uang kas daerah ya, dan memproses pencairan dari kas umum daerah. Nah, untuk inspektorat itu mereka yang mengawasi, membina dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Jadi bukan eksekutor dana, tapi lebih ke pengawasan dalam lingkup internalnya. Baik Pak, izin bertanya lagi, kira-kira ada nggak Pak kendala selama ini? Nah, kalau jujur sebetulnya kendala itu pasti ada. Misalnya beberapa nih yang sering ditemuin itu kayak masih banyak OPD yang telat nyerahin surat pertanggungjawaban. Nah, padahal itu kan ibaratnya hal yang penting lah buat nunjukin uangnya itu dipakai buat apa aja. Terus pemahaman SDM ini tentang keuangan daerah itu belum rata, jadi masih ada yang bingung. Nah, kadang sistemnya sendiri bisa error atau lemot, apalagi kalau trafficnya tuh lagi tinggi lah. Nah, tapi semua permasalahan itu biasanya kami coba untuk atasi lewat pembinaan dan pendampingan. Jadi kalau ada OPD yang kesulitan biasanya kita dampingi. Nah, tujuannya itu biar lebih ke penertiban administrasi dan keuangannya itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal. Baik Pak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Terima kasih juga karena Bapak telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kami. Mungkin mohon maaf Pak apabila kami ada salah kata atau ada salah dalam penyebutan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.